Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menginjakan kaki di Ibu Kota Nusantara IKN. Dalam kunjungan perdananya ini, Presiden Prabowo langsung menginap sebelum meninjau langsung pembangunan IKN ini. Kedatangan Presiden menjadi sinyal tegas komitmen pemerintah Prabowo Subianto melanjutkan proyek pembangunan IKN yang telah masuk dalam tahap 2. Dan kini pemirsa, ada 20.000 pekerja konstruksi yang turun tangan membangun IKN ini. Jumlah pekerja ini melonjak dari 7.000-an pekerja di tahap pertama dan anggaran pembangunan juga dijamin lancar dengan total biaya Rp274 triliun hingga 2028 nanti. Pemirsa, kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Pekan ini, Presiden Prabowo akhirnya menginjakan kaki di kawasan Ibu Kota Nusantara. Helikopter kepresidenan mendarat di helipad Istana Negara, kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara. Kehadiran Presiden melecut optimisme pembangunan IKN yang terus berjalan secara konsisten. Selain oleh pemerintah pusat dan daerah, juga didukung berbagai instansi dan dunia usaha sektor swasta. Presiden bersama rombongan bermalam di IKN sebelum melakukan kegiatan peninjauan esok harinya. IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia saat ini telah siap dengan berbagai sarana dan prasarana serta sedang mempersiapkan bangunan dan ekosistem legislatif dan yudikatif yang ditargetkan selesai pada awal 2028. Tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Pemindahan penyelenggaraan pemerintahan dari Jakarta ke IKN dilakukan bila jumlah aparatur sipil negara di IKN telah mencapai 1.700 hingga 4.100 orang, serta cakupan layanan kota cerdas kawasan IKN mencapai 25%. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan 6 triliun rupiah untuk percepatan pembangunan IKN. Pada tahun anggaran 2026, Otorita IKN menetapkan 6 kepala satuan kerja, 24 pejabat pembuat komitmen, 5 pejabat penandatanganan surat perintah membayar, dan 3 bendahara pengeluaran. Saat di IKN, Presiden memberi sejumlah koreksi terkait pembangunan, usai mendengarkan perkembangan pembangunan dan meninjau area tersebut. Fokus utama Presiden adalah perbaikan dan percepatan pembangunan. Percepatan yang dimaksud menyangkut proses pembangunan, sehingga fungsi utama dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat segera berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. DPR menyatakan siap menampung masukan dari pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara setelah Presiden Prabowo rampung meninjau pembangunan IKN. Terkait dengan Pak Prabowo mengunjungi IKN, tentu saja kita akan menampung masukan atau kemudian informasi yang nanti yang didapat dari pemerintah terkait dengan kunjungan Bapak Presiden. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan mengulas sedikit banyak terkait dengan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN ini, khususnya dari segi pendanaan. Terlebih lagi proyek pembangunan IKN ini sempat diramalkan akan mangkrak, khususnya ketika Presiden Prabowo Subianto menerapkan efisiensi anggaran di awal masa jabatannya. Dan pastinya ini berdampak pada anggaran proyek infrastruktur IKN khususnya ikut terkena pemangkasan. Dan kita flashback sedikit di tahun 2024 lalu, khususnya di November 2024, di mana Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan di mana semua dana infrastruktur termasuk sementara ditahan terlebih dahulu oleh Menteri Keuangan yang saat itu masih dijabat oleh Ibu Sri Mulyani, dan kebijakan Menko ini pemirsa tentunya sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Kemudian sekitar 1 bulan kemudian, khususnya di sekitar tahun 2025 awal Januari,
masa depan proyek infrastruktur ini akan semakin runyam, semakin gelap, dan pada tanggal 13 Januari 2025 ini pemirsa, di mana Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusmastuti menyatakan anggaran infrastruktur masih diblokir oleh Kementerian Keuangan dan pemerintah akan menentukan mana proyek yang akan menjadi prioritas dan juga mana yang bukan prioritas. Dan kita beranjak ke bulan kedepannya lagi terkait dengan pemangkasan besar-besaran serta realokasi anggaran yang ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 dan melalui Inpres ini pemirsa, Presiden Prabowo menginstruksikan penghematan senilai 306 triliun yang terdiri dari efisiensi anggaran belanja kementerian, lembaga sebesar 256 triliun dan juga efisiensi anggaran transfer ke daerah, kabupaten, kota, dan juga provinsi sebesar 50,5 triliun. Kita ingat bersama bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini sempat memicu kegaduhan serta protes luas dari para kepala daerah, padahal tujuan kebijakan ini adalah untuk menutupi kebocoran anggaran. Dan akibat efisiensi ini pemirsa, anggaran Kementerian dari Pekerjaan Umum dipangkas sekitar 81,38 triliun dan hanya tersisa sekitar 29 triliun rupiah pada Februari 2025. Usai rapat bersama Komisi 5 DPR RI di 6 Februari ini, Dodi Hanggoto, Menteri PU menyatakan belum ada anggaran yang bisa terrealisasi khususnya untuk pembangunan IKN. Dan pada 7 Februari 2025, akhirnya Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengkonfirmasikan anggaran untuk pembangunan IKN masih diblokir oleh Kementerian Keuangan. Namun pemblokiran ini bukan berarti tidak ada anggaran untuk pembangunan IKN ini. Menurut Hasan Nasbi ini anggaran untuk IKN ini hanya belum dibuka. Dan pemirsa, saat itu Hasan Nasbi juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen tegas untuk tetap meneruskan pembangunan IKN selama 5 tahun ke depan masa pemerintahannya. Anggaran juga sudah disiapkan sebesar sekitar 48 triliun rupiah selama 5 tahun ke depan dan pemerintah menargetkan kawasan inti dari pusat pemerintahan di IKN ini, kawasan gedung yudikatif dan juga gedung legislatif bisa selesai dibangun dan sisanya nanti akan didorong pembangunannya oleh pihak-pihak swasta. Sementara itu juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia juga menyatakan bahwa Presiden Prabowo masih terus menargetkan pembangunan IKN agar terus berlanjut dan juga terus mendorong agar penyelesaian pembangunan bisa diselesaikan hingga pemindahan para pejabat-pejabat negara ke IKN ditargetkan pada tahun 2028. Dan di Agustus 2025 pemirsa, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN Bapak Basuki Hadimulyono mengumumkan bahwa Wakil Menteri PU serta dirjen-dirjennya menyatakan bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya. Ada sekitar 10 triliun pemirsa dari sekian untuk PU untuk bisa melanjutkan pekerjaan-pekerjaan ini khususnya untuk menyelesaikan dari proyek IKN ini. Dan Basuki juga menyampaikan bahwa IKN di tahap pertama periode 2022 hingga 2024 yang belum selesai akan segera kembali dilanjutkan. Bahkan Kementerian PU ini berkomitmen untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yakni jalan tol, juga Istana Wakil Presiden, masjid, pengelolaan air limbah dan juga sejumlah jalan yang ada di dalam kawasan inti dari pusat pemerintahan IKN ini. Sementara Kementerian Perumahan dan juga kawasan pemukiman akan membangun sekitar 5 tower rumah susun tambahan yang digunakan oleh para ASN dan juga Kementerian Pertahanan. Basuki Hadimulyono juga mengatakan bahwa daftar isian pelaksanaan anggaran pertama sebesar 3,4 triliun untuk otorita IKN yang sebelumnya juga sudah diblokir kini sudah dibuka dan ada beberapa paket pekerjaan yang bisa segera ditenderkan pemirsa. Dan pemirsa, saat meninjau IKN pekan ini untuk kali pertamanya Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan tentunya terkait dengan pembangunan IKN ini. Lalu pemirsa, sudah sampai mana sebenarnya proyek pembangunan dari IKN ini? Kelanjutannya kita akan mencoba mengulas sedikit di mana perkembangan pembangunan IKN ini saat ini telah memasuki tahap kedua, yakni dalam periode tahun 2025 hingga 2029 nanti. Dan di tahap kedua ini
dimulai dengan pembangunan fasilitas transportasi umum, perluasan kawasan pemukiman, dan juga penyelesaian pemindahan ASN, serta pembangunan lanjutan dari pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun di tahun-tahun sebelumnya. Dan juga pastinya arah pembangunan IKN di tahap kedua ini mengacu pada peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah 2025. Dan apa saja pemirsa indikator pembangunan yang ditetapkan ini meliputi terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan ini yang luasnya sekitar 800 hingga 850 hektar. Tentu saja capaian pembangunan gedung sebesar 20% ini, pembangunan gedung juga mencapai 20% dan pembangunan hunian yang mencapai sudah 50%, serta ketersediaan sarana prasarana dasar sudah mencapai 50%, dan indeks aksesibilitas serta konektivitas kawasan IKN ini menjadi 0,74%. Kemudian dari sisi kesiapan sumber daya manusia, di mana rencananya akan ada pemindahan aparatur sipil negara ke IKN yang akan dimulai tahun 2028 nanti, yang akan mencapai sekitar 1.700 hingga 4.100 orang aparatur sipil negara. Ini semuanya pastinya untuk mengakomodir ribuan ASN ini. Otorita IKN mulai membuka proses lelang proyek-proyek hunian ASN melalui skema kerjasama pemerintah dan juga badan usaha, di mana total nilai dua proyek ini mencapai sekitar 5,5 triliun rupiah untuk pembangunan sekitar 109 rumah tapak ASN di wilayah perencanaan KIPP 1B dan juga pembangunan 8 tower rumah susun ASN di wilayah perencanaan KIPP 1A, di mana kedua proyek ini pemirsa dilaksanakan dengan skema design, build, finance, operate, maintain, and transfer. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.